Jangan buka celah. Tutup celah itu rapat-rapat. Supaya apa? Supaya segala celah-celah negatif itu tidak menenggelamkan kehidupan kita. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya pagi ini kita semua dalam keadaan damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah. Secara khusus buat setiap kita yang setia menyaksikan program ini, saya percaya dari minggu ke minggu, setelah kita menerima banyak pesan-pesan dari para pemimpin di tempat ini, kita menerima kekuatan dan sukacita yang berlimpah untuk menghadapi keadaan yang terjadi hari-hari ini. Pagi ini saya akan berbagi dari satu firman Tuhan yang terambil di Yesaya 30 ayat ke-15 yang berkata seperti ini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saya percaya firman Tuhan mampu berkata, mampu menegur setiap kita dalam setiap keadaan, dalam setiap waktu, untuk kita bisa menghadapi segala keadaan kita hari-hari ini. Waktu saya renungkan, ada kata bertobat dan tinggal diam. Bukan berarti hari-hari ini kita diminta bertobat dari dosa-dosa standar yang saya percaya dari setiap kita sudah melewati fase seperti itu. Dan kita juga tidak diminta hanya tinggal diam, tidak melakukan apa-apa. Tapi justru hari-hari ini 3 bulan yang kita lalui dari sejak bulan Maret yang lalu, saya percaya 3 bulan ini bukan masa yang mudah untuk kita lalui. Masa yang berat yang kita lalui secara bersama-sama. Dan kita diminta untuk flashback, merenungkan kembali bahwa tidak bisa kita gunakan apapun hari-hari ini. Kita tidak bisa gunakan pengalaman kita. Kita tidak bisa lagi menggunakan kemampuan kita. Bahkan kita terusik dari kenyamanan yang selama ini mungkin sudah kita nikmati dalam kehidupan kita. Dan ini adalah satu peringatan, satu teguran ya, yang harus kita renungkan. Bahwa mungkin sebelumnya banyak pengusaha-pengusaha yang merasa punya satu perusahaan yang begitu mapan. Ya. Tapi hari-hari ini kita melihat seluruh pengusaha terguncang. Banyak perusahaan besar yang sudah melakukan pemutusan hubungan kerja, juga termasuk karyawan. Karyawan yang tadinya merasa punya posisi yang baik, punya penghasilan yang baik, hari-hari juga terusik. Dan banyak sekali kepanikan dan kekhawatiran bahwa akan terjadi pemutusan hubungan kerja melalui keadaan saat ini. Hal ini pasti membuat setiap kita panik, pasti membuat kita galau. Tapi firman Tuhan mengatakan, hanya tinggal tenang dan percaya, di sanalah letak kekuatan kita untuk kita bisa menghadapi keadaan yang terjadi hari-hari ini. Pesan yang sama juga disampaikan Tuhan dalam Markus 4 ayat 39 sampai 40. Pada saat Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke seberang danau. Kita tahu sama-sama cerita ini. Terjadi angin badai yang begitu besar. Murid-murid ketakutan. Dan pada saat mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri, karena mereka merasa mereka orang-orang yang berpengalaman, mereka terbiasa menghadapi badai tofan, dan mereka biasa menyeberangi danau. Tapi saat itu terjadi satu keadaan di mana mereka tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan mereka. Mereka membangunkan Yesus, dan pada saat itu Yesus mengatakan diam dan tenang. Dari perkataan ini kita diingatkan bahwa dalam setiap tekanan, dalam setiap masalah, kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita, Dia tidak pernah akan menenggelamkan perahu kehidupan kita. Mungkin kita berkata, tekanan, beban yang saat ini kita hadapi tidak ringan. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah mengizinkan segala sesuatu yang kita alami melebihi kekuatan kita untuk menanggungnya. Pertanyaannya, apa akibatnya kalau dalam menghadapi situasi
kita tidak ada dalam ketenangan. Yang pertama, kita akan sulit melihat jalan keluar. Mungkin masalah yang kita hadapi mengundang kepanikan kita, tapi kalau kita bisa berpikir secara positif, kita akan lebih mudah untuk peroleh ketenangan dan kita lebih mudah untuk melihat jalan keluar. Yang kedua, kalau kita ada dalam kondisi tidak tenang, kita akan menghadapi kondisi yang lebih buruk. Mungkin masalah yang kita hadapi tidak seberat yang kita bayangkan, tapi kalau kita tidak bisa memperoleh ketenangan, masalah yang kita hadapi bisa mengakibatkan hal yang lebih buruk terhadap kehidupan kita. Yang ketiga, memberikan dampak negatif bagi diri sendiri maupun terhadap lingkungan. Saudara, kalau kita dihadapkan dengan masalah, kalau kita tidak bisa menanganinya dengan ketenangan, hal ini akan memberikan dampak yang tidak baik kepada lingkungan, kepada keluarga kita. Tapi sebaliknya, kalau kita bisa menangani masalah kita dengan tenang, mungkin anak-anak kita, istri kita akan melihat kita sebagai nahkoda bisa mengendalikan masalah dengan baik. Dan juga terhadap lingkungan. Orang akan melihat bahwa kita adalah pribadi yang mampu menghandle masalah kita dengan baik. Sekarang yang dibutuhkan adalah pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa terus menjadi tenang? Yang pertama, jangan buka celah. Tutup rapat-rapat celah yang ada dalam kehidupan kita. Mungkin itu ketakutan kita, mungkin itu kekecewaan kita, mungkin itu apapun yang kita selama ini ingin capai tapi tidak tercapai. Jangan buka celah. Tutup celah itu rapat-rapat. Supaya apa? Supaya segala celah-celah negatif itu tidak menenggelamkan kehidupan kita. Yang kedua, jangan ingat masa lalu. Keluarkan yang lama supaya yang baru bisa masuk ke dalam kehidupan kita. Kadang-kadang dalam kehidupan ini sesuatu yang baru tidak bisa masuk ke dalam kehidupan kita karena kita tidak pernah mengeluarkan yang lama. Dan kadang-kadang Tuhan sebenarnya mau memberkati kita dengan yang baru, tapi kita penuh sehingga tidak ada lagi tempat untuk menampung. Nah, hari-hari ini menjadi satu perenungan kita bahwa untuk supaya kita bisa tenang, kita jangan mengingat masa yang lalu. Dan hari-hari ini kalau kita mau melangkah dengan ketenangan, keluarkan yang lama supaya yang baru bisa masuk dalam kehidupan kita. Orang yang tidak bisa meninggalkan masa lalu adalah orang yang tidak bisa menikmati masa depan. Yang ketiga, terus terkoneksi dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui perenungan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah navigasi kehidupan kita. Di saat-saat seperti ini, kita perlu navigasi untuk terus kita bisa terkoneksi dengan Tuhan. Satu kapal yang sedang menghadapi satu badai, dipastikan oleh nahkoda kapal, navigasi itu harus berfungsi dengan baik. Supaya apa? Supaya melalui navigasi itu, kapten kapal bisa menginformasikan, bisa memberikan satu keadaan mereka kepada menara penjaga, supaya terus dituntun untuk mereka bisa mencapai tujuan. Begitu juga dengan firman Tuhan. Hari-hari ini firman Tuhan adalah navigasi dalam kehidupan kita. Pastikan kita terkoneksi dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan arah dan kita bisa berjalan terus di dalam kehendak Tuhan. Saya mau ajak kita semua berdoa. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat hari ini kalau Tuhan ingatkan kami untuk kami sungguh-sungguh Tuhan bisa berdiam diri, bisa merenungkan apa yang menjadi kekuatan yang baru buat setiap kami. Kami berdoa Tuhan, hanya Tuhan yang memberikan satu kekuatan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan yang hidup, Tuhan tidak pernah menenggelamkan perahu kehidupan kami. Bahwa kami berikan kami kekuatan untuk kami bisa diam dengan tenang hari-hari ini. Berharap hanya pada Tuhan dan kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup menuntun kami, mengarahkan kami untuk kami ada dalam tujuan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.